ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji milik Allah yang telah menjadikan Id, hari raya itu, sebagai kehormatan dan tamunya bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah melainkan Allah yang Maha Tunggal, dan kita bersaksi bahwasanya yang bernama Muhammad itu adalah seorang hamba dan seorang utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terlupakan kepada seluruh keluarga, seluruh sahabat tabi'in, bahkan seluruh umat yang setia mengikuti jejak langkah beliau, mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya, termasuk kita. Semoga ila yaumil qiyamah dicurahkan sampai terjadi kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu bapak, para dewan guru, juga siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah yang PS Miskin Kota Bandung yang Bapak cintai, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita bisa dipertemukan lagi di bulan yang masih suci, di hari yang masih suci, yaitu hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Walaupun telah berlalu 1 minggu yang lalu. Apa hikmah daripada Lebaran? Dalam sebuah keterangan disebutkan, wa yuqalu innal hikmata fi idid dunya tadhkiratu aidil akhirah. Hikmahnya Idul Fitri di dunia itu adalah merupakan peringatan tentang Lebaran atau keadaan orang pada hari kiamat. Jadi gambaran sederhana, miniaturnya keadaan di hari kiamat itu persis seperti umat Islam berlebaran di dunia. Fa'idha ra'aitan nasa ba'dhum yadhabu musya'an wa ba'dhum rubbanan. Jika kamu melihat umat Islam di hari raya, sebagiannya ada yang berjalan kaki karena tidak punya kendaraan, tapi sebagiannya lagi ada yang menunggangi kendaraan karena punya kendaraan. Bahkan waba'dhum yalbasu bilasan waba'dhum uryanan. Sebagian umat Islam di hari raya ada yang memakai pakaian, bahkan pakaiannya serba baru, mahal, bagus. Tapi ada sebagian lagi yang uryanan, tidak punya pakaian karena tidak kepenting, tidak punya uang. Bahkan ada lagi umat Islam di hari raya itu ada yang waba'dhum dhahikan, yang ketawa-ketawa, tersenyum simpul, bergembira. Tapi ada juga yang di samping orang ketawa, ada juga yang bagaimana, yang bersedih hati, yang menangis karena suatu hal. Nah, semua kejadian yang dialami oleh umat Islam ketika hari raya Idul Fitri persis nanti keadaan manusia pada hari kiamat. Jadi penampilan manusia pada hari kiamat itu persis seperti orang berlebaran. Ada yang ketika menyeberangi sirat itu dengan jalan kaki. Pada hari kiamat itu dengan jalan kaki karena tidak punya amal yang lebih.
tidak punya kendaraan. Tapi ada orang yang istimewa, yang beruntung, ada yang menunggangi kendaraan. Berarti beruntung pada hari kiamat. Kenapa? Karena ketika dia punya amal saleh, punya amal kebaikan, sehingga punya kendaraan. Seperti ada orang berlebaran, karena sebelumnya tidak punya rezeki, tidak punya uang, tidak punya biaya, tidak kembali kendaraan. Makanya ketika merayakan Idul Fitri berjalan kaki, bersilaturahmi ke tempat itu kemana saja. Tapi karena banyak uang, sampai membeli kendaraan, kemana-mana menunggangi kendaraan. Percis seperti orang pada hari kiamat. Ada lagi orang pada hari kiamat itu yang bagaimana? Yang memakai mahkota, yang memakai baju yang bagus, karena punya amal yang bagus ketika di dunia. Tapi tidak sedikit pada hari kiamat orang itu telanjang, tidak punya pakaian, bahkan ada pun pakaian dari apa? Dari api neraka. Percis seperti orang berlebaran di dunia. Ada yang pakaiannya bagus, mewah, mahal harganya, tapi ada yang pakaiannya sederhana, bahkan nyaris ada yang tidak punya pakaian sama sekali karena tidak punya uang. Artinya tidak punya amal. Begitupun penampilan orang pada hari kiamat itu bermacam-macam. Ada yang wajahnya itu berseri-seri, ada yang wajahnya itu terang benderang, persis seperti orang berlebaran, bergembira, berseri-seri, tersenyum simpul karena gembira pada hari raya Idul Fitri. Tapi ada juga pada hari kiamat orang yang wajahnya itu suram, wajahnya itu kelam, gelap, tidak berseri-seri. Seperti orang pada hari raya Idul Fitri ada yang menangis saja karena suatu hal. Tidak ada rasa gembiranya pada hari lebaran karena suatu hal. Percis dijelaskan oleh Allah dalam surat Abasa ayat 18 sampai 21. Wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah manusia yang musfirah, artinya berseri-seri, bercahaya, berkilau. Dhahikatun mustabsirah. Mereka ketawa-ketawa, bergembira. Karena apa? Mendapatkan balasan yang baik dari Allah karena punya amal yang baik ketika di dunia. Tetapi wa wujuhu yauma idzin ghabarah. Dan ada pada hari kiamat itu wajah-wajah manusia yang ghabarah, yang kumel, yang kusam, yang suram, tidak berseri, bahkan tarhaquha qatarah. Wajahnya penuh dengan kesedihan, wajahnya penuh dengan kehinaan. Siapakah mereka itu? Wa ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Ketika di hari kiamat wajahnya itu kelam, suram, tidak bercahaya, percis seperti orang sedang melaksanakan lebaran di dunia. Oleh sebab itu jadikanlah hikmah berlebaran kita di dunia sebagai gambaran keadaan kita nanti pada hari kiamat. Apabila kita punya amal yang baik, punya suatu pekerjaan yang baik, maka balasannya akan baik pula. Sebagaimana halnya orang sebelum lebaran, dia punya rezeki, punya harta, punya pekerjaan, bisa membeli ini dan itu, makanan, minuman, pakaian dan kendaraan serta yang lainnya, maka di hari raya akan mendapatkan kegembiraan yang luar biasa. Begitupun pada hari kiamat. Di hari yang masih fitri ini, marilah kita untuk saling bermaafan. Karena walaupun Allah sudah berjanji akan memaafkan setiap orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan, keluar di hari raya, dia bersih seperti seorang bayi yang baru lahir, kembali kepada fitrah. Fitri itu bisa diartikan suci bersih. Fitri juga bisa diartikan sarapan pagi. Karena sebelum sholat Id, umat Islam disunatkan untuk sarapan pagi, walaupun hanya satu suap, satu tengguk minuman. Oleh sebab itu, semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita di hari ini bisa saling meridhokan, bisa saling mengikhlaskan,
ya segala kesalahan baik dari ucapan kita, dari perilaku kita selama kita bergaul bertemu di madrasah ini, dan semoga kita benar-benar kembali kepada fitrah, kepada kesucian, suci tanpa dosa dan suci tanpa noda. Minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kepada kebersihan dan kembali kita mendapatkan kebahagiaan, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Bapak, atas nama Yayasan Pondok Pesantren Sukamiskin, atas nama Bapak Kepala Madrasah, juga seluruh staf guru, pengajar